Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi trigonometri. Lanjutan dari materi kemarin, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu berapa saja sih? Kenapa dinamakan dengan sudut istimewa? Sudut istimewa itu antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian kenapa dinamakan dengan sudut istimewa? Karena nilainya itu kita bisa dengan mudah untuk menghafalnya. Jadi ini harus kalian hafal ya, karena ini berguna untuk nanti ke depannya. Nanti bisa dipakai di kelas 2 dan di kelas 3 untuk perhitungan trigonometrinya. Oke, untuk yang pertama, sudut istimewa yang pertama adalah sudut 0 derajat. Nah, untuk memudahkan perhitungan, di sini saya sudah menggambarkan lingkaran. Kemudian di sini saya bagi menjadi 4 bagian. Katakanlah ini adalah bidang kartesius 4 bagian. Yang pertama di sini berarti satu bagian kotak ini adalah 90 derajat. Kemudian ini ke sini adalah 180. Kemudian jika dia diputar ke sana 270 derajat. Kemudian jika dia kembali ke sana 360 derajat. Jadi satu lingkaran itu satu putaran penuh adalah 360 derajat. Nah, di mana sudut 0 derajat? Nah, sudut 0 derajat berarti dia berimpit dengan sumbu X. Ini adalah sudut 0 derajat. Jadi tidak bergerak ya, 0 derajat. Nah, masih ingatkah kalian jika saya menggambarkan sebuah segitiga siku-siku seperti ini, dan di sini ada sudut tetanya, berarti ini adalah samping, Y-nya adalah depan, dan R-nya, miringnya, ini adalah R sebagai sisi miringnya. Nah, bagaimana jika sudutnya 0 derajat? Bagaimana untuk menilai X, Y, dan R? Nah, coba perhatikan. Nah, maka, jika kalian mempunyai sudut 0 derajat seperti ini, X-nya atau sampingnya, ini katakanlah dia bernilai X ya. Nah, X bernilai X satuan. Di sini saya simbolkan X bernilai X satuan. Dikatakan samping. Kemudian Y di sini ada Y-nya ya, karena dia mempunyai sudut. Nah, kalau di sini Y-nya itu dia tidak bergerak, berarti Y-nya itu 0 satuan. Jadi tidak ada tingginya. Depannya 0 satuan. Nah, kemudian R di sini miringnya, karena dia sudutnya 0 derajat, berarti kan berimpit dengan X. Jadi R itu bernilai sama, yaitu X satuan. Atau bisa juga dia dikatakan miringnya sebagai miring. Sehingga nilai untuk sin 0 derajat, sin itu kan berarti depan miring ya. Sin demi, masih ingat? Sin demi depan miring, berarti 0 per X. 0 dibagi X nilainya adalah 0. Cos 0 derajat, cos sami, samping miring, sampingnya X, miringnya X. Jadi nilainya adalah 1. Kemudian tan 0 derajat. Tan 0 derajat nilainya adalah desa, depan samping. Jadi 0 per X, yaitu nilainya adalah 0. Paham? Oke. Kita lanjut ke sudut berikutnya, yaitu sudut 90 derajat. Nah, sama halnya seperti sudut 0 derajat, di sini saya meminta bantuan dari lingkaran. Kemudian kalau 90 derajat berarti dia berimpit dengan sumbu apa ini? Sumbu Y. Nah, karena dia berimpit dengan sumbu Y, maka diketahui bahwa Y-nya atau depannya adalah Y. X-nya karena dia berimpit, berarti dia tidak mempunyai sisi samping ya, berarti 0 derajat. Kemudian untuk Y bernilai Y satuan, dan R itu berarti kemiringannya itu berimpit dengan Y, yaitu Y satuan atau dikatakan miring. Sehingga nilai dari sin 90 derajat, sin demi depan per miring, yaitu Y per Y sama dengan 1. Cos 90 derajat, cos sami, samping miring, yaitu 0 per Y, sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian tan 90 derajat, yaitu desa, depan, samping.
yaitu Y per 0. Nah, kalau 0 per Y hasilnya 0, nah kalau Y per 0 hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah tak terhingga. Paham? Oke. Nah, sudut istimewa yang selanjutnya yaitu sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, untuk 30 derajat dan 60 derajat di sini saya tidak menggunakan lingkaran ya, tapi saya meminta bantuan segitiga. Segitiga apa ini? Ya, benar, ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa saya memakai segitiga sama sisi? Karena jika segitiga sama sisi di sini sudutnya sama-sama 60 derajat. Nah, segitiga sama sisi kan mempunyai sisi yang sama dan sudutnya adalah 60 derajat. Nah, di sini saya memisalkan, saya mengambil satuannya adalah 2 satuan. Kalau ambil satuan yang lain, Bu, 1 boleh. Ambil satuannya X boleh. Jadi di sini saya cuma untuk mempermudah perhitungan saja, saya misalkan sisinya adalah 2. Nah, kemudian setelah mempunyai segitiga sama sisi seperti ini, segitiga ini saya berikan garis tegak ke sini ya. Karena kita membutuhkan sudut 30 derajat. Jadi 60 kalau dibagi 2 kan 30. Nah, jadi di sini saya buat segitiganya tadi, saya pisah di sini. Berarti segitiga tersebut menjadi segitiga apa? Siku dengan sudut 60 derajat dan 30 derajat. Masih menggunakan sisinya adalah 2 satuan. Kemudian di sini saya berikan nama segitiga ABC. Nah, karena di sini 2, tadi ini kan ke sana 2 satuan. Jadi setengahnya dari 2 yaitu berapa? 1. Sisi apa yang belum diketahui? Oh, sisi tegaknya. Oke, sisi tegak kita cari dulu ya. Kalau ada 90 derajat, berarti dia sudut siku-siku. Ada miringnya, ada sampingnya. Berarti kita menggunakan apa? Pitagoras. Kita gunakan Pitagoras. Di sini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat sisi terpanjang dikurangi sisi yang lainnya. Sehingga AB kuadrat sama dengan AC kuadrat 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, yaitu hasilnya adalah akar 3. Sehingga nilai dari AB adalah akar 3. Jelas ya? Jadi kalian harus pintar menggunakan teorema Pitagoras. Oke, untuk sudut 30 derajat. Untuk 30 derajat berarti kalian lihat sudut yang ini ya. Lihat sudut yang ini. Kalau mempunyai sudutnya di sini, kemudian 90 derajat di sini, maka sampingnya yang mana? Ada 30, ada 90 derajat, berarti sampingnya adalah, ya, sampingnya adalah yang sini ya. Jadi di antara sudut dan siku-siku, yaitu sampingnya adalah akar 3. Depannya itu berarti depan dari 30 derajat yaitu 1, kemudian miringnya adalah 2. Jadi perhatikan sudutnya letaknya di mana. Jadi kalian bisa menentukan mana samping, mana depan, mana miring. Setelah ini mencari sin 30 derajat. Sin 30 derajat kan demi ya, sin demi harus dihafal. Sin demi depannya 1, miringnya 2. Cos 30 derajat, cos sami samping miring. Jadi akar 3 per 2. Atau bisa juga dibentuk sederhana menjadi setengah akar 3. Tan desa, depan samping, depannya 1, sampingnya akar 3. Atau bisa juga kalian rasionalkan, jadi dikalikan dengan bilangan sekawan, maka akan menghasilkan sepertiga akar 3. Paham? Oke, kita lanjut ke sudut selanjutnya, yaitu sudut 60 derajat. Kita masih menggunakan segitiga yang sama. Yang tadi sudah kita cari untuk 30 derajat. Nah, untuk sudut 60 derajat di sini, kita perhatikan sudut 60 derajat berada di mana ya? 60 derajat berada di sini, sehingga samping antara 60 derajat dan siku adalah 1 satuan. Kemudian depan dari sudut 60 derajat adalah akar 3, kemudian miringnya adalah 2, sehingga nilai dari sin 60 derajat adalah demi depan per miring, yaitu akar 2 per 2, yaitu setengah akar, akar 3 per 2, yaitu setengah akar 3. Cos sami, cos 60 derajat, yaitu
samping per miring, yaitu samping per miring, yaitu 1/2. Hasilnya adalah setengah. Tanda sa, depan per samping, yaitu 3/1. Sederhanakan jadi 3. Nah, untuk sudut 45 derajat, di sini kita menggunakan bantuan segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena sudutnya supaya bisa membentuk 45 derajat ya. Kakinya sama, sudutnya sama. Nah, di sini saya gunakan segitiga ABC juga. Saya misalkan sisinya adalah satu satuan, sehingga kita bisa mencari sisi yang lainnya, yaitu sisi AC atau sisi miringnya kita cari dengan menggunakan Pitagoras. AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, yaitu akar 2. Oke. Maka untuk sudut 45 derajat, kalian boleh perhatikan sudut yang ini dan yang ini. Bebas ya. Ini saya perhatikan sisi sudut yang ini, sehingga sampingnya adalah 1, depannya adalah 1, dan miringnya adalah akar 2. Maka nilai dari sin 45 berarti sin demi depan per miring, yaitu 1/2. Kalian bisa rasionalkan dengan dikalikan dengan akar dari yang bawah ya. Jadi dikali dengan akar 2/2, maka menghasilkan setengah akar 2. Cos 45, cos sami, samping per miring, yaitu 1/2, yaitu setengah akar 2. Tan 45, desa, depan per samping, yaitu 1/1, atau hasilnya 1. Paham? Nah, coba tadi sudut istimewa ada berapa saja? 0 derajat, 30 derajat, kemudian 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini saya urutkan dari yang paling kecil. Nah, untuk mempermudahkan kalian dalam menghafal, kalian bisa menggunakan jari kalian ya. Seperti itu. Nah, jari kalian di sini bisa kalian simbolkan dengan 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Kemudian untuk menghafalkan gampang sekali kok. 0 untuk sinus ya. Sinusnya kalian urutkan 0, 30, 45, 60, dan 90. Berarti kalau 0 itu 0, 30 setengah, 45 setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4, atau 1. 0, 30, 45, 60, 90. 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, untuk kosinus berarti ini adalah kebalikannya. Nah, untuk sin, cos, dan tangen sudut istimewa harus dihafal ya. Contoh soalnya, misalkan sin 30 derajat tambah cos 60 derajat dikali dengan tangen 30. Sin 30 adalah setengah, cos 60 adalah setengah. Jadi setengah tambah setengah dikali dengan tan 30 adalah 1/3 akar 3. Setengah tambah setengah 1. 1 kali 1/3 akar 3 hasilnya adalah 1/3 akar 3. Ini contoh penggunaannya. Nah, kita latihan dulu ya. Di sini saya sudah memberikan kalian tabel, tapi di sini tabelnya masih kosong. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah lengkapilah tabel perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa tersebut. Kalian boleh kreasikan semenarik mungkin, boleh kalian hias, boleh kalian apakan. Lengkapilah tabel trigonometri sudut-sudut istimewa tersebut. Kemudian kalian foto dan kalian upload tabel kalian pada Google Classroom. Tepatnya adalah di bagian tugas, ketika saya sudah memberikan tugas, kemudian tontonlah YouTube. Nah, di situ kalian boleh feedbacknya, yaitu dengan cara mengupload foto dari tabel trigonometri sudut istimewa. Oke, sudah jelas ya. Saya harap penjelasan saya cukup mudah untuk dipahami. Semoga kalian bisa paham. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.